itu sama sekali tidak ada muatan ilmu agama. Wa fihi, di dalam bab ketiga ini, bayanu jinsil ilmil madmum, mengurai tentang jenis-jenis ilmu yang perlu dikecam, wa qadrihi, dan kadar atau ukuran ilmu yang semestinya perlu dikecam. Al-babur robi, bab yang ketiga, utai bab yang ketiga iku fi afatil munadzarah, tentang bahayanya ilmu perdebatan atau adu argumentasi. Wa bayani wasabab istighalin nasi, dan faktor-faktor kesibukan masyarakat secara luas, yang di sini di dalamnya ada sebagian ulama bil khilaf wal jidal, mereka yang cenderung lebih mengedepankan ilmu adu argumentasi. Al-babul khamis, utai bab yang kelima iku fi adabil mu'alim, etika bagi seorang guru, wal muta'alim, dan etika sebagai seorang murid. Itu diatur dalam bab kelima. Al-babul sadis, utawi bab yang keenam, fi afatil ilm, itu menjelaskan tentang bahayanya ilmu, wal ulama, dan bahayanya ulama. Wal alamat, dan beberapa indikasi-indikasi al-fariqati, yang membedakan min baini ulama iddunya, baina ulama iddunya wa ulama il akhirat. Itu ada pada bab ke-6. Kita akan tahu indikasi ulama-ulama yang terafiliasi mengarah pada ulama dunia, atau lebih mengedepankan money oriented, atau ulama itu memang betul-betul indikasinya merupakan ulama akhirat, atau kita istilahkan kiai sepuh. Al-babu sabi, bab yang ke-7 adalah fil akli wa fadli, mengurai tentang bagaimana kinerja logika yang sehat dan prestasi-prestasi pada sebuah logika yang sehat, wa aksamihi, dan bagian-bagiannya akal, wama, dan juga hadis-hadis ja'a kang teko opoma fihi, ing dalam bab sabi ini, bayanema minal akhbar, dari beberapa hadis. Al-babul awal, berarti kita langsung ke tema bab yang pertama dari 7 bagian tersebut, iku fi fadlil ilmi wa ta'lim, menjelaskan tentang prestasinya ilmu pengetahuan dan sistem pendidikan. Wa syawahiduhu, utawi referensi yang diambil dalam fadlul ilmi wa ta'lim, minan nakli wal akli. Ada dalil yang diambil dari Quran dan hadis disebut dalil nakal. Dalil nakal itu dalil yang istimbatnya, pengambilannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wal akli, dan juga ada juga dalil yang diambil dari akal, menggunakan metodologi logika. Fadilatul ilm, utawi menjelaskan tentang prestasi atau keutamaan-keutamaan ilmu. Syawahiduha, utawi dalil-dalil atau referensi-referensi yang diambil tentang fadilah atau prestasinya ilmu, minal Quran, yang diambil dari Al-Quran, iku qauluhu azza wa jalla, merupakan firman Allah yang isinya adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaimam bil qist. Syahida, memberi pernyataan, sapa Allahu Gusti Allah, isinya pernyataan, annahu, sesungguhnya, kelakuan, isi kelakuan, domir sya'an itu domir yang terkandung dalam hati. Maka isinya anahu iku la ilaha illa huwa. La ilaha ay la ma'buda bihaqqin
aila maujuda bihaqqin illa huwa angin sapa Allah. Ora ana kang wujud iku maujud, ora ana kang den sembah iku maujud illa huwa angin sapa Allah. Wal malaikatu dan syahida sapa al malaikatu, itu diatofkan lafad Allah. Syahida memberi pernyataan sapa al malaikatu beberapa malaikat. Wa ulul ilmi dan para ulama yang memiliki wawasan luas. Imam bil qisti, haleh menjalankan bil qisti yang seadil-adilnya secara konsep yang telah diterangkan lewat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang bisa adil secara total, satu berarti Allah, kedua para malaikat, ketiga adalah para ulama. Selain itu masih disangsikan keadilannya atau pelaksanaannya. Maka fangdur, cobalah jenengan analisa. Fangdur angen-angeno sapa sira kaifa bada'a, bagaimana Allah memulai, kaifa hale kaya apa bada'a memulai sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memulai binafsihi dengan pasang zatnya sendiri, dirinya sendiri langsung memproklamasikan bahwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wasana dan Allah aisana bil malaikati, maknane aizakarohum sanian, ngaping pindoni. Wasana aizakarohum sanian, maknanya sana tuh bukan ngalem ya. Wasana lan ngaping pindoni, aisana aizakarohum sanian, maknanya begitu. Sana ngaping pindoni sapa Allah bil malaikati dengan menyebutkan beberapa malaikat. Wasalasa lan aizakaro salisan, salasa ngaping teloni nyebut sapa Allah bi ahlil ilmi dengan para ulama yang kriterianya memiliki beberapa ilmu pengetahuan. Wanahika ay kafika, wanahika lan nyukupi ing sira apa bihadza kelawan ilmu apane syarofan mulyane. Wanahika ay kafika ay likifayatihi, maknanya wanahika likifayatihi bihadza apane syarofan mulyane, wa fadlan lan unggule atau istimewanya, wa ijlalan lan agunge, wa nablan lan tegese ai ijlalan agunge atau gedene atau besarnya. Jadi ditarik kesimpulan bahwa ayat ini sudah sangat cukup untuk mempelopori bahwa sangat istimewanya sebuah ilmu pengetahuan, sampai Gusti Allah tandang dewek, sampai Gusti Allah tandang sendiri, bahkan mengikut sertakan semua para malaikat dan semua para ulama, sebegitu pentingnya yang disebut ilmu. Wa qala lan dawu sapa Allah taala di ayat lain, prestasi-prestasi ilmu, sumber referensi tentang bahwa ilmu itu adalah suatu prestasi yang besar, Allah mengutip dalam ayat yang lain, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa bakal ngangkat sapa Allahu Gusti Allah taala alladzina ngangkat ing wong-wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina mingkum dari Anda semua, waladina dan Allah akan mengangkat waladina, serta Allah juga tidak meninggalkan orang-orang banyak utul ilma yang mau belajar ilmu. Allah akan mengangkat
orang-orang yang beriman dan tidak lupa akan mengangkat lebih tinggi orang-orang yang berilmu. Apa yang akan Allah tinggikan, Allah angkat darajatin ing beberapa keistimewaan. Secara sederhana sembleketak ke wong duwe ilmu iku bakal diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maning sing benere, sing benere mawon bakal diuntungaken kalau dia memang betul-betul berilmu. Qala Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i iku kedua beberapa kiai atau ulama darajatun utawi banyak prestasi yang dicapai oleh para ulama fauqal mukminin, di atas orang-orang yang beriman. Seberapa selisihnya? Bisa ba'ati mi'ati darajatin, kacek 700 derajat. Jadi wong mukmin dengan wong alim iku kaceke 700 derajat. Ma baina darajata ini kang ing dalam utawi satu dari dua derajat iku masiratu khamsumi'ati amin, ditempuh dengan jarak lamun tirakat ya tirakat, lamunan riadoh ya riadoh, iku ditempuh 500 tahun. Kanggo ngedag wong alim siji karo wong mukmin pirang-pirang iku derajatnya sampai 500 tahun. Ngedag wong siji alim loh, sampai semono. Artinya saking pentingnya sebuah ilmu pengetahuan bahwa wong mukmin itu paling rendah. Nah, sak nduwure wong mukmin iku wong alim. Karena iman itu paling dasar. Nah, di atas iman itu adalah ilmu, di atas ilmu itu adalah rasa. Nah, rasa inilah yang menjadi sikap dalam kehidupan sehari-hari, baru nanti disebut adab. Maka al-adab fauqal ilm, maksudnya etika yang dibangun dari keilmuan yang matang. Kalau sebuah etika, sebuah adab tidak dibangun dengan etika yang matang, maka adaban narane. Adab peduarane baik, tapi laka isi. Nah, itu maka disebut banyak para ulama-ulama sufi mengkategorikan al-adab fauqal ilmi, al-adab fauqal ilmi, maksudnya adab yang kategorinya adalah sebuah rasa yang struktur dasarnya adalah iman, iman dimatangkan dengan ilmu, ilmu dimatangkan dengan rasa, sehingga tiga komponen ini menjadi satu karakter, sehingga karakter itulah disebut adab, atau bahasa lain disebut akhlak. Nah, itulah yang disebut akhlak ataupun adab, tersusun dari tiga komponen. Kalau salah satunya hilang, maka belum bisa dikatakan adab secara tuntas. Hanya diklaim sepihak, itu sebuah adab. Bisa dimengerti ya? Itu pengertiannya seperti itu. Wa qala azza wa jal kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kul, sampaikan Muhammad. Warak nang Muhammad, namun jari wong Cirebon iku. Omongaken Muhammad. Kul, katakan Muhammad. Hal yastawi, hal di sini harfun nafi. Tidak sama. Hal yastawi tidak akan sama. Sopo alladina mereka ya'lamuna kang pada alim, kang pada berilmu. Gak sama orang-orang yang berilmu, waladina dan mereka la ya'lamuna yang tidak berilmu. Gak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, atau innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini ada dua versi penafsiran.
Inama yakhsha angin pastine wedi maka ada waktu tahsyir Allah ing Gusti Allah taala min ibadihi saking hamba-hambane Allah yang berhak takut, yang bisa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala, kul katakan Muhammad, kafa cukup banget billahi ing Allah apane syahidan jadi saksine atau jadi dat yang betul-betul menyatakan baini wa bainakum di antara aku dan kamu semua, waman dan ulama-ulama ingdahu kang di sisi man ilmul kitabi utawi memahami konsep-konsep Al-Qur'an. Wa qala ta'ala alladzi ingdahu ilmum minal kitab ana atika bihi tambihan ala annahu. Qala dalam ayat lain Allah da'u alladzi yaitu seseorang, wong alim itu adalah seseorang ingdahu kang iku ing dalam sandingi alladzi ilmun utawi duwe ilmu bayane alladzi minal kitab saking kitab-kitab Allah. Ini alladzi di sini adalah saudara Asib bin Barkhia, namanya Asib bin Barkhia bin Ismu'ail, itu termasuk ulama di zaman Bani Israel. Gimana omongannya Allah diingdahu ilmu minal kitab, Asib bin Barkhia bin Ismu'il, ana atika bih, ana utawi ingsun iku atika bakal nekaaken ingsun ka ing sira wahai Nabi Sulaiman bihi kelawan ay arsu Bilqis, kerajaan Raja Bilqis, Ratu Bilqis kepada Anda. Hanya orang yang punya wawasan luas, pengetahuan yang dalam, keyakinan yang matang yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di hadapan Baginda Agung Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya Asib bin Barkhia bin Ismu'ail. Namanya ditulis Asib bin Barkhia bin Ismu'ail. Ini orang-orang Bani Israel yang alim minal kitab. Ana atika bih aibil arsi. Lah dari semua rentetan ayat yang telah Allah sampaikan lewat Al-Quran, tambihan itu merupakan warning atau pengingat-ingat ala annahu bahwa sesungguhnya iktadaro bahwa Asib tadi mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebab bikuwatil ilmi, sebab matang keilmuannya. Wa qala azza wa jal wa qala alladzina utul ilma, dan Allah berfirman lagi qala alladzina, mereka-mereka utu yang diberi sapa alladzina, diberi al ilma ing beberapa ilmunya Allah. Wailakum ai ikhdar wailakum wedya sira kabeh. Artinya alangkah ruginya nek sampean kok sampai nggak mau belajar ilmu, padahal sawabullahi utawi prestasi yang akan Allah berikan. Hari pahala ku diartikan prestasi bae mbak, lebih simple aja dari ganjaran gue sok mben bakal makanan wis prestasi aja. Lamun sampean pinter urip ning dunya ya enak karena punya skill dan kemampuan. Sawabullah utai prestasi yang akan Allah berikan kepada Anda itu khairun lebih baik liman amana untuk orang amanah kang beriman sopoman wa amila dan bekerja sopoman solihan secara profesional atau trep pada pekerjaannya.
Jadi yang disebut amal soleh itu lamun menggawe kok trep karo pagaweane. Ya belum membodoh, belum ngentit, belum ngurangi. Persis lakasing ditipu ataupun tidak ada unsur kepalsuan, itu namanya amal soleh. Jadi yang namanya amal soleh itu tidak harus di masjid, tidak harus di majelis taklim, tidak harus di musola. Amal soleh itu semua aktivitas yang dikerjakannya, yang presisi pengerjaannya, ya profesional lah. Nah, itu amal soleh. Jadi menggawe kok bener lamun anu lamun jare wong Jawa kok. Kegaweane kok bener. Lamun masak sego ya beli biyek, beli kersil. Arane amal soleh. Lamun gawe kopi ya beli kemanisen, beli kepahitan. Arane amal soleh. Sedengan, trep campleng. Nah, bagus gue bahasa campleng. Bagus. Trep menggak pegaweane kok trep luwes lamun anu kok. Luwes kegaweane kok luwes. Warane amal soleh. Bayana menjelaskan sapa Allah bahwa anna azma qadril akhirah, bahwa kebesaran kadar atau derajat di akhirat iku yu'lamu bisa diketahui bil ilmi dengan ilmu. Sebesar apapun sebuah kebesaran akhirat itu hanya bisa di lab, bisa dideteksi, bisa dianalisis dengan ilmu. Jadi namun ada orang kok paham tentang akhirat tapi orang itu nggak mengerti ilmu, berarti membodoh, bobat. Sebab kata kuncinya adalah bil ilmi. Tingginya akhirat, besarnya derajat kedudukan akhirat itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Wa qala lan dawu sapa ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa tilkal amsalu utawi beberapa contoh-contoh, ya dalam hal ini informasi-informasi garis miring ilmu-ilmu nadribuha yang aku pasang ha ing amsal linnasi untuk semua manusia. Contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan, informasi-informasi yang ada di jagat raya ini sengaja aku ciptakan, nadribuha tuh saya pasang, saya bikin ha ing amsal, tujuannya linnasi untuk kemaslahatan masyarakat luas. Hanya saja wama yaqiluha, tidak akan ada yang mau mengerti ha ing amsal, wama yaqilu ora ono sing angen-angen, nggak ada yang mau mengerti ha ing amsal atau ing ilmu atau ing informasinya Allah. Sopo ilal alimuna, sing penasaran dengan ilmu hanyalah orang-orang alim. Kalau orang bodoh itu masa bodoh aku jare baik, itu karena kebodohannya. Tapi kalau orang alim tetap penasaran apa yang akan Allah berikan, apa yang akan Allah ciptakan, apa yang akan Allah gambarkan dalam beraneka macam informasi di jagat raya ini. Wa qala ta'ala laurudduhu ila rasul wa ilal amri min wa ulil amri minhum la alimahul ladina yastambitunahu minhum. Lauruddu lamunan balekaken sapa sira kabeh ing ilmu, kalau mereka mengembalikan semuanya kepada ilmu, dikembalikan ila rasul, kepada baginda rasul, wa ila ulul amri, dan kepada ulama. Ulul amri di sini adalah ulama, bukan pejabat ya, ini ulama. Minhum, dari mereka, la alima, pasti akan mengerti, hu ing ilmu, sopo alladzina mereka yastambitunahu, kang mengeluarkan sopo mereka hu ing ilmu minhum, dari alladzina. Ayat tegese roda, mengembalikan
sapa mau wong atau boleh Allah hukmahu ing ketentuan-ketentuannya Allah dikembalikan fil waqa'iq dalam kenyataan yang ada, dikembalikan ila istimbatihim terhadap konsensusnya para ulama. Artinya Allah mengembalikan hukum-hukum yang ada di alam raya ini dikembalikan pada istimbatnya para ulama. Jadi pengukuhan atau pencapaian atau mufakat yang disepakati, konsensus yang disepakati oleh para ulama itu merupakan acuan hukum-hukum Allah. Wa al-haqqo wa al-haqqo dan Allah menyamakan. Awas. Wa al-haqqo dan Allah menyamakan rutbatahum ing levelnya ulama. Allah posisikan kedudukannya ulama itu birutbatil ambiyai dengan levelnya para nabi. Jadi kedudukan ulama itu dinisbatkan, diilhakkan, disamakan, ditepungakan dengan kedudukannya para ambiya. Dalam hal apa ulama sampai diposisikan presisi dengan posisinya para anbiya, otomatis fikas fi hukmillahi untuk mengurai tentang hukum-hukum Allah. Titik. Wakila ada satu informasi lain fi qouli ta'ala dalam firman Allah, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan liwariya sawatikum. Qad anzalna wis teman-teman nurunaken sapa Allah wahai anak Adam, qad anzalna wis teman-teman nurunaken sapa ingsun Allah alaikum ning sira kabeh sudah aku turunkan libasan ing ilmu. Libasan maknane arti secara harfiahnya itu pakaian. Kalau pakaian buat menutup aurat, ya, tapi ilmu untuk menutup noda dan dosa. Makanya di sini libasan ing ilmu, ay libasan ing pakaian, pakaian identik buat menutup aurat, tapi ilmu identik untuk menutup noda dan dosa. Aurat kan barang kotor ya, barang jelek, maka ditutupi dengan pakaian supaya tidak nampak jelek. Ilmu juga begitu, untuk menutupi keburukan, untuk menutupi hal-hal maksiat, untuk menutupi hal-hal negatif, Allah turunkan ilmu. Tujuannya apa? Liwaria supaya nutupi apa libas, nutupi sawatikum ing aurat-auratnya sira kabeh atau kotoran-kotoran Anda semua. Kenapa bahasanya menggunakan sawatikum ubiro anhu bidur bin minal majas? Itu menggunakan satu macam jenis majas. Kenapa bisa dikatakan libasan itu ilmu? Sebab ilmu itu yughatti an qabihil jahil, termasuk ilmu itu untuk menutupi buruknya kebodohan, buruknya kemaksiatan, itu hanya bisa ditutupi dengan ilmu. Maka di situ menggunakan bahasa majas. Ini orang kalau ahli tafsir mentafsir libasan diartikan ilmu itu menggunakan bahasa majas. Kalau teks dasarnya memang pakaian. Allah turunkan pakaian untuk nutupi auratmu, ya tidak salah secara tekstualnya, tapi kontekstualnya yang lebih dalam secara majas itu Allah turunkan ilmu untuk menutupi buruknya kebodohan yang kamu miliki. Iya, begitu maknanya. Yakni Allah menjelaskan al-ilma. Ini makanya yakni Allah negasakan bahwa libasan di situ pengertiannya ilma. Waraisan dan pengertiannya adalah res. Res itu kan artinya bulu-bulu.
Kalau diistilahkan majas, res itu artinya yakin. Allah turunkan ilmu dan keyakinan untuk menutupi buruknya kebodohan. Yakni lafadz res adalah al-yakin, yaitu Allah turunkan yakin. Walibasu taqwa utawi hiasan atau fashion iman. Walibasu taqwa utawi fashion iman, yakni yang disebut fashion iman ada al-haya, yaitu sifat malu atau lebih cenderung punya etika yang lembut, haya. Jadi fashion iman itu karakteristiknya adalah tampiraosan bong. Semakin dia alim, semakin dia merunduk. Semakin dia dalam, semakin dia tenang. Koyo kok isinan wonge kok. Beli apa? Beli cerongo lah menjadi wong Jawa kok. Beli cerongo lah menganu kok. Beli nyelekutak, no tampiraos yang ngaji. Lah menganu kok lah menjadi wong Jawa kok. Ono libasu takwa tuh. Fashion iman, fashion ilmu, fashion yakin itu adalah al-haya. Wa qala azza wajal, ini masih referensi ya, ini istimbat namanya, referensi untuk menguatkan bahwa sebegitu pentingnya ilmu. Qala azza wajal, walaqad ji'nahum, teman-teman teko ingsun, hum ing mereka, bi kitabin membawa satu kitab. Fassolnahu, kitab itu ilmu maksudnya. Aku datang kepada mereka dengan membawa kitab. Fasolna kang merinci sopo kami Allahu ing kitab ala ilmin dirinci dengan yang bisa mengurai adalah ilmu. Wa qala ta'ala falanakussonna alaihim bi ilmin, demi yakti bakal nyerita akan temen ingsun. Lamun jare wong Jawa kok busung kiting arep tak ceritanan ke temenanan ki beli badan, lamun jare wong Jawa busung kiting sampai lamun Gusti Allah busung kiting kan belum mungkin beli. Wong Jawa kan busung kiting, hari Sumba kang paling ampuh busung kiting. Nah, iya hampir percaya menggunakan lam taukid falanakusunna arep nyerita akan temen ingsun alaihim ing para rasul. Alaihim ing para rasul bi ilmin dengan ilmu. Wa qala azza wajal, bal huwa balik utawi kitab iku ayatum bayyinat. Yang namanya Al-Qur'an, yang namanya Alkitab itu adalah ayatum bayyinat, bukti-bukti kebesaran Allah yang sangat terang, yang sangat jelas, bukti-bukti otentiknya fi suduril ladina, dalam pikiran ulama-ulama, dalam hatinya ulama-ulama, sifate aladina utu kang diparingi sapa ladina, diparingi al ilma ing ilmu. Jadi lamunan sampean kepengen weruh kitab Gusti Allah, parkano golongan ulama. Lamun sampean kepengen weruh Gusti Allah, kepengen paham Gusti Allah, kepengen kenal Gusti Allah, kenali para ulama. Karena disitulah Allah memberikan posisi bahwa ulama itu seperti ayatum bayyinat. Itu bukti-bukti referensi yang otentik, kebesaranku ada di situ. Lamunan anu kong pinjem kekeran tembus pandangnya James Bond lamunan lamuning film James Bond. Nah, tembus pandang lamunan kulenge keren nganggo keilmuane ulama. Ari ngekere nganggo keilmuane non ulama atau dukun ya dadine akhirnya terawangan. Gawat. Wa qala landau sapa Allah taala khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia. Allama kang betul-betul mulang hu ing insan sapa Allah, mulang al bayana ing sebuah bayan atau sebuah ilmu atau sebuah penjelasan. Innama dzakaro angin pestine mengurai atau menjelaskan sapa Allah dalika ing semua ayat. Awas dalika itu birang-birang.
Dalika ing semua ayat dari awal sampai akhir dikutip tadi Allah jelaskan, Allah rinci fi ma'rodil imtinan, itu dalam pementasan disiapkannya sesuatu anugerah besar. Jadi Allah menyebutkan ayat-ayat yang di atas itu konsepnya fi ma'rodil imtinan. Itu Allah menyiapkan anugerah terbesarnya dalam sejarah sepanjang kehidupan manusia. Anugerah terbesarnya apa? Allah turunkan ilmu pengetahuan di hati para ulama. Yes, itu yang berkaitan dengan referensi pengambilan daripada ayat-ayat. Sudah sangat jelas bahwa ilmu itu sebegitu agungnya, sebegitu pentingnya, yang sampai-sampai Gusti Allah ndadagi dewek. Terjun langsung lah menurutku, sidak langsung Gusti Allah. Urusan ilmu Gusti Allah sidak langsung. Dia lewat malaikat, dia lewat siapa, langsung Gusti Allah melu terjun, ibaratnya begitu. Al-Akhbar yang referensi lain tentang prestasi ilmu dari beberapa hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rusdahu. Man utawi siapapun orang iku yurid, Allah menghendaki sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man, siapapun yang Allah siapkan orang tersebut khairan, jadi orang yang baik, jadi orang yang bisa selamat. Ciri-cirinya yufaqihu, pasti Allah mencerdaskan hu ingman fiddini, dalam urusan agama. Ketika Allah menghendaki seseorang akan diselamatkan oleh Allah, indikasi kuatnya orang itu dicerdaskan memahami ilmu-ilmu agama. Wa yulhimuhu, dan tegese mengilhami sapa Allahu ingman, diilhami orang itu rusdahu, kritis wong. Ble elaelo, ble goblok jeblok, ble peka terhadap keadaan, mampu membaca situasi. Karena apa? Karena diilhami oleh Allah. Lamun uang dikehendaki bisa selamat, kali-kali ganiku kieu ngaji lah menjadi wong Jawa kok. No, seneng ngaji, dilalai kok, seneng ngaji. Tur gampang, enteng, bliabot, bliangel kok. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u utawi beberapa ulama iku warasatul anbiya, pemegang estafet tongkat para nabi. Wa maklumun, dan iku kita ketahui bersama bahwa annahu utawi teks annahu sesungguhnya, la rutbata tidak ada kedudukan, iku maujud fauqon nubuwah, yang bisa melebihi kedudukannya para nabi. Tidak ada derajat, tidak ada kedudukan, tidak ada keistimewaan yang melebihi keistimewaannya para nabi. Wala syarofa, dan tidak ada kemuliaan iku maujud fauqa syarofil warosah, melebihi kemuliaannya orang-orang yang mendapatkan predikat pewaris para nabi. Wala syarafa fauqa syarofil warosah, litil karut bati, maring mengkonon-mengkonon kedudukan. Artinya makanya kedudukannya para ulama itu sangat dekat dengan kedudukannya para anbiya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru, memohonkan ampun, lil alim, untuk orang yang alim, opo ma makhluk fis samawat, yang berdomisili di kerajaan langit, wal ardi, dan makhluk-makhluk yang berdomisili di kerajaan bumi. Jadi orang alim satu, ketika betul-betul alim yang tuntas, semua makhluk yang ada di solar system alam raya ini seraya mendoakan, seraya memohonkan ampun untuk orang tersebut. Kan sebegitu mulianya itu prestasi ilmu. Wa ayyu mangsobin, utawi endi-endine derajat,
Artinya kedudukan mana yazidu yang bisa berpotensi naik. Alamang sobiman mengalahkan kedudukan ilmu. Wong sing duwe ilmu. Kedudukan mana yang bisa berkembang dan bertambah, yang bisa mengalahkan kedudukan yang orang yang berilmu. Alamang sobiman ingatasi kedudukannya wong tastagilu kang pada sibuk sopo malaikatus samawat, poro malaikat langit, wal ardilan poro malaikat bumi, bil istighfar selalu mendoakan atau memohonkan ampun lahu untuk kemaslahatan man tersebut tadi. Maka fahuwa mangka utawi orang tersebut ikum masyghulun betul-betul disibukkan binafsihi dengan dirinya. Artinya orang alim itu sibuk dengan aktivitas ilmunya. Wahum utawi para malaikat ikum masyghuluna disibukkan bil istighfar selalu memohonkan ampun lahu untuk man sing alim tadi. Wong alim ku sibuk ngaji, sementara makhluk yang di luar sana baik di alam malakut maupun di alam dunia itu selalu memohonkan kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul muluka hatta yadriku madarokal muluk. Innal hikmata sesungguhnya ilmu hikmah. Ikut tazidu ilmu hikmah atau ilmu hakikat lamun dipersempit maknanya secara hipotesis sesungguhnya ngaji ihya wis konon bae bari lebih spesifik. Hikmah tuh begitu. Kalau hikmah menurut ahli tafsir ya golongan ulama tafsir. Menurut ahli fikih ya ulama fikih. Menurut ahli usuluddin ya hikmah itu ilmu usuluddin. Jadi tergantung siapa tokoh yang mentranslate bahasa hikmah diambil dari bahasa Quran itu. Ya kalau konsepnya ilmu tasawuf ya tidak jauh dari itu. Innal hikmata sesungguhnya ngaji ihya mengkonon bari rado enak. Bari rado menyentuh ning ati kok. Tazidu akan berkembang apa hikmah asyarifa ing orang terhormat syarofan dadi nambah mulya. Lamunan wong iku mau wis mulya gelem ngaji ihya nambah mulya. Lamun jare bahasa ngono Kang Asep. Lamun wong mulya gini. Lamun wong agung gelem ngaji hikmah, gelem ngaji hakikat, gelem ngaji tasawuf, nambah agunge. Nambah mulyane. Bahkan watarfa'u bisa mengangkat tuh. Apa hikmah al-muluka ing seorang raja, seorang pejabat, seorang pemimpin ini diangkat kalau gelem ngaji itu hatta yadrikum madarokal muluk sampai disejajarkan dengan raja-raja agung. Ini termasuk kuwu. Termasuk kuwu RT RW ku lamun gelem ngaji. Mau tenemenan kuwe gelem ngaji je RT ben nongol. Nah, iya. Istilah nongol. Jadi akan jadi mulia, tidak akan mengurangi. Tuh, eksistensi kemuliaan itu nambah mulia, dudu nambah ambles kudu nambah mulia lamun gelem enggak. Hatta yadriku madarokal muluk. Waqad nabaha telah mengingatkan sapa mau Allah bihada dengan keterangan ilmu tadi ala ghurratihi atas atau izzatihi itu samrotihi ya. Oh ini berarti titiknya kurang. Nabahan ngelingatan sapa nabi bihada dengan ilmu ala samrotihi. Bagus tuh yang tagnya samrotihi. Ini di sini kurang titiknya. Atas buahnya ilmu fid dunya ing dalam dunia wa maklumun dan iku kita ketahui bersama bahwa utawi anal akhirata sesungguhnya ilmu akhirat iku khairun lebih baik, lebih efektif wa abqa dan lebih kekal. Jadi ilmu saja di dunia itu sangat
luas sekali keuntungan buahnya, keuntungan manfaatnya. Apalagi di akhirat jelas lebih dari itu. Bahkan terus abqa, kekal dan abadi. Waqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khoslatani, utawi dua karakter, dua sikap, layakunani, yang tidak akan muncul kedua-duanya dua sikap ini, fi munafikin, pada sosok yang berhati munafik. Satu, husnu simtin, berperilaku baik, wa fikhin fiddin, alim tentang agama. Dua perilaku ini, dua sikap, dua mentalitas yang tidak akan ada pada karakternya orang munafik. Karena wong munafikku lah menanu kok dua topeng. Kadang-kadang topengnya itu siji topeng mukmin, sijine topengnya topeng kufur. Ini orang munafik, maka lebih berat. Bahwa kemunafikan itu kan karena dibangun oleh dasar kekufuran. Sampai mungkin durung pernah ya, rukun iman ana 6, rukun Islam ana 5, rukun kafir ono 4. Nah, ono rukun Pak. Iya, rukun kafir ada 4. Satu al-jafa, ini rukun kafir. Wangkot, rengkelan. Indikasi orang-orang munafik, orang-orang kafir umkot. Satu al-jafa. Kedua al-ghafala, lupa atau kelalen atau belum ngerti, ghafala. Yang ketiga adalah al-jahala, kebodohan. Yang keempat mukhalafatur rasul, itu rukun kekufuran, dan itu ditebarkan oleh pasukan-pasukan elit iblis laknatullah alaih. Jadi ketika Allah mengumandangkan suruh beriman dengan rukun iman, ya suruh Islam dengan rukun Islam, iblis bikin tandingan. Saya juga punya rukun kufur. Wahai umat manusia, lamun pengen melu Gusti Allah ya kan rukun iman dan rukun Islam, lamun pengen melu kula rukunnya 4. Wis aja kang akeh maneh melu kang setitik bae. Nah, kang rame kang setitik. Lah kang laris kamu kono. Bagian produk kan kang laris ku kang KW kang Haji. Laris kang original, kang bagus, kang betul-betul branded ku beli payu. Kelarangan lah bahasa. Karena mentalnya sing beli kuat. Ya mental kantongnya karo mental psikologis kan beli kuat. Nah, ini makanya alternatif pun begitu. Di sela-sela itu iblis memberikan statement, saya juga punya rukun kafir, rukun kufur. Nah, ada 4 tadi toh. Al-jafa, wangkot, yang kedua adalah al-ghaflah, yang ketiga jahala, yang keempat mukhalafatur rasul. Iwamin jumlati mukhalafatir rasul, di antara jumlah kita tidak mau sepakat dengan para rasul, di antaranya beli gelem ngaji, Pak. Sebab ulama warasatul anbiya, termasuk beli gelem ngaji itu berpotensi jadi wong munafik. Berpotensi loh, awas loh. Ini berpotensi, bukan menuduh ya, berpotensi jadi orang munafik. Maka disinilah penekanan ilmu-ilmu Allah sangat penting untuk bisa mengatur kehidupan di dunia ini. Wa fiqhun fiddin wala tasyukkanna fil hadis, dan ojo ragu temen sopo siro fil hadis, dalam hadis ini, limun linifaki ba'di fuqaha zaman, karena wis rusake, wis akene penyakit virus-virus yang menimpa pada ulama-ulama di zaman itu. Bayangkan, di zaman Al-Ghazali saja kemunafikan ulama itu sudah bermunculan, Pak. Apa maning zaman kian kiai karo kiai ribut, bu ribut partai, bu ribut duit, bu ribut kepentingan, bu ribut golongan, itu sudah terbaca jauh sebelum hari ini. Karena banyak kemunafikan ba'di fuqaha zaman. Karena
mereka mayoritas tidak tuntas dalam disiplin ilmunya sehingga pada tukaran dewek-dewek. Hari wong ngaji beli ado, ngopi beli kental, itu akhirnya kayak katak dalam tempurung. Rumang saya kok kula sing paling pinter, kula sing paling alim, kula sing paling bener. Lah itu rumangsane mekoten. Padahal masih bodoh jeduk. Jangan-jangan terafiliasi mau rukun gofur mau. Kan kalau tengah Asep. Loh, akhir masuk. Makanya disitulah pentingnya ilmu itu untuk bisa kita mampu membaca kita itu di posisi mana saat ini. Jangan ragu dalam hadis ini karena apa? Banyak kemunafikan min fuqaha zaman, dari ulama-ulama di waktu itu, apalagi sekarang, kan begitu. Secara kesimpulan, fa innahu, kenapa sampai terjadi demikian, sampai terjadi kemunafikan dalam fuqaha? Fa innahu, dikarenakan sesungguhnya ma'aroda, orang ngarepaken sapa Allah bihi kelawan lafad fikih al fikha, atau bihi kelawan ilmu al fikha ing teks fikih alladzi tek fikih dona kang menganggap hu ing alladzi atau tek fikih itu faktornya memahami konteks yufaqihu fiddin tidak tuntas. Fikih yang bagaimana yang dimaksud oleh Allah ketika mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, fikih yang bagaimana. Nah, di situ akan muncul konklusi atau natijah ketika salah atau tidak tuntas mentranslate bahasa fikih secara kafah, secara keseluruhan, maka akan terjadi kemunafikan. Rumangsane sing paling bener fikih kula, fikih si A, fikih si B, tapi tidak membedah atau tidak mengulas fikih-fikih pengertian yang lain. Jadi harus diulas semua. Fikih di zaman sahabat itu apa? Fikih di zaman tabi'in itu gimana? Fikih di zaman ini gimana cara translatornya bahasa fikih? Nah, kebanyakan tidak tuntas sehingga terjadi kemunafikan. Ma'arada bihi al-fiqh alladzi dunahu. Tuh, jadi fikih nglambiar, fikih sing betul-betul tuntas. Wasayati, dan bakal datang, wasayati, dan pasti datang, opo maknal fikhi, arti daripada fikih. Nanti akan diurai pengertian fikih. Wa adna darajatil faqih, dan sedikit-sedikitnya derajat atau keistimewaan orang ahli fikih. Nah, orang ahli fikih yang bagaimana yang dimaksud dalam hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, akan saya urai nanti pengertiannya menurut beliau. Maknanya ayak lama cara wong ahli fikih ayak lama harus paham betul bahwa annal akhirata, yang namanya akhirat, Islamun secara filosofi sing sebenarnya bahwa ngaji ku khairun, lebih bagus minad dunya ketimbang mekayu baik. Lah menjadi wong Jawa yo. Ngaji ku luwih penting. Ngaji ku luwih penting, luwih bagus ketimbang mekayu tungkul. Luwih bagus, bahwa akhiratku lebih baik daripada dunia. Wahadihil ma'rifat, utawi pemahaman ini, idza sodukot, ketika betul-betul ditasdik, tasdik itu melekat, kuat, wa ghulibat alaihi, dan mendominasi alaihi kepada orang tersebut, maka baro'a, orang itu terbebas minan nifaq, dari kemunafikan. Kalau kita paham pengertian fikih secara tuntas,
maka orang itu akan terbebas dari kemunafikan. Nah, ini orang yang terjangkit, ya, terkapar oleh virus penyakit munafik adalah orang yang memahami fikih tidak tuntas. Ini perlu diperhatikan. Bahayanya di situ. Minan nifak akan terbebas dari baro'a, maka terbebas sapa wong mau biha kelawan hadhil ma'rifat minan nifak dari kemunafikan, waria dan dari overacting. Jadi beli pura-pura, tidak banyak menggunakan topeng. Apa anane hidupnya tuh wong orang kalau nggak ria itu hidupnya apa anane. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalun nas, utawi istimewa-istimewanya golongan manusia atau masyarakat iku al mukminul alim. Masyarakat yang paling istimewa itu masyarakat sing gelem ngaji, Pak. Jadi Kanjeng Nabi niku sanes jare kula. Masyarakat sing paling abdul iku masyarakat kang gelem padha ngaji, kang alim. Siapa mereka? Alladzi rupane mukmin alim. Ini tiga, kalau dia dibutuhkan ilaihi maring mukmin alim, nafa'a, pasti memberikan buah manfaat pada diri dan lingkungannya. Wa ini stagna, kalau dia tidak dibutuhkan di masyarakat, ya agna nafsahu, dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Blengerang ribut, blengerang ruwet ning masyarakat. Itu bedanya mengkono. Masyarakat kang bener-bener alim ku blenger ribut, blenger ruwet. Lah blenger wuki lamunan ku. Pin si alime beli gawe ruwet bae. Iya beli, alime beli gawe ruwet bae, gawe onar bae. Iki yang terjadi. Makanya jare Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya masyarakat itu adalah seorang warga masyarakat sing alim, yang ketika dia dibutuhkan selalu memberi efek manfaat pada diri dan lingkungannya. Kalau dia tidak dibutuhkan sama sekali, ya boleh kewirangan istilahnya kok, ongko-ongko baik. No. Inilah contoh. Wa ini stagna, kalau dia semugi anhu sangking mukmin agna nafsahu, ya cukup kanggo dheweke bae. Lamun dia dibutuhkan ya ilmunya cukup kanggo dheweke bae dan lingkungan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi kangaran iman iku uryanun wudo. Iman iku hakikatnya seperti orang telanjang, walibasuhu utawi pakaiannya atau fashionnya. Iman itu adalah at-taqwa, yaitu takwa. Wazinatuhu utawi aksesorisnya iman iku al-haya, sifat malu. Wasamrotuhu utawi buah daripada iman iku al-ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabun nas utawi paling dekat-dekatnya masyarakat min darajatin nubuwah. Derajat seseorang dari derajat kenabian yaitu iku ahlul ilmi, wong alim. Sing paling parek, sing paling cedak karo nabi itu adalah wong sing alim. Terus wal jihad atau wa ahlul jihad, yang nomor dua adalah orang yang angkat senjata ketika membela agama. Wa amma ahlul ilmi, adapun orang-orang alim iku fadalu bisa membimbing sapa ahlul ilmi annasa kepada masyarakat luas. Alama jaa, menggunakan konsep-konsep jaa kang teko bihi kelawan nggawa mah sapa ar-rasulu para utusan. Orang alim kenapa disebut dekat dengan para nabi? Sebab orang alim bisa membimbing umat memakai konsep-konsep yang dibawa oleh nabi. Alama ja'at bihi rasul. Wa ama ahlul jihad, adapun seorang pejuang, ya seorang tentara, ahlul jihad, fajahadu mereka berjuang bi asyafihim, angkat senjata dengan pedang-pedang mereka. Alama ja'at bihi rasul, juga memakai strategi konsep perang yang diterapkan oleh para nabi dan para rasul. Sama, maka kedua-duanya ini mendapatkan predikat
paling dekat dengan para nabi. Satu ahlul ilmi, kedua ahlul jihad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin utawi demi yakti utawi kematian satu kampung, satu kabilah, satu kelompok. Aisaru lebih ringan, lebih gampang min mauti alimin ketimbang meninggalnya atau matinya satu orang alim. Jadi nek masyarakat biasa mati sewu itu biasa baik. Tapi begitu ada orang alim satu meninggal, wah aras bergetar, Pak. Nah, di situ bahasanya la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Iku sing dirasakan Kanjeng Nabi mboten. Jadi lamun anu wong alim siji mati iki lebih menggetarkan aras ketimbang sekampung mati kabeh kenang hama atau kenang virus wis biasa-biasa baik. Sing gawe geter lamunan wong alim kang meninggal sebab ilmune melu diangkat. Nah, merasa kehilangan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu utawi masyarakat iku ma'adinun kaya tambang-tambang. Masyarakat luas itu seperti aset. Kama adini dahab seperti tambang emas wal fiddah dan tambang perak. Maka fakhiyaruhum utawi paling istimewa-istimewanya manusia fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah iku khiyaruhum orang-orang terpilihnya mereka fil Islam ing dalam waktu memeluk Islam. Masyarakat luas ini seperti sebuah tambang yang di dalamnya tambang itu terkandung kandungan material berupa emas, logam mulia ataupun perak. Nah, maka yang paling istimewa dari tambang itu di zaman jahiliyah yang teristimewa ketika di zaman Islam. Banyak dari mereka-mereka yang tadinya jahiliyah menjadi sadar, menjadi mengerti dan mendalami Islam. Idza faqahu dengan catatan ketika mereka mau tahu, mau ngaji. Makanya seistimewa-istimewanya orangku sing gelem ngaji. Makanya saya dari awal ngomong sembleketek wong alim itu pasti diuntungkan karena punya bekal, punya prinsip, punya pedoman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzanu akan ditimbang yaumal kiamati kelak di hari kemudian opo midadul ulama yaitu mangsi itu yaitu tinta. Midadul ulama tintanya ulama-ulama bidam syuhada disejajarkan dengan darah pejuang yang mati syahid. Jadi tintanya ulama yang buat mencatat dan menulis ilmu-ilmu Allah akan disejajarkan dengan tetesan darahnya pejuang-pejuang fisabilillah kelak di hari kemudian. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man khafidho barang siapa iku hafidho menukil atau menghafal boleh ala ummati pada masyarakatku arba'ina hadisan wong sing gelem nukil 40 hadis wong sing gelem ngapalakan 40 hadis minas sunnah dari sunnah-sunnah Nabi hatta yu'addiha sehingga dia melaksanakan ing 40 hadis atau menyampaikan boleh hatta yu'addi sehingga menyampaikan sopoman ing arba'ina ilaihim kepada masyarakat luas barang siapa menukil 40 hadis atau hafal 40 hadis terus dia ajarkan di masyarakat jare Kanjeng Nabi jaminane kungtu bakal ono ingsun lahu kanggo wong mau ono iku syafi'an bakal bekingi bakal nyafaati, bakal bantu, bakal bekingi persoalan-persoalan yang dia hadapi dengan siapapun. Lebih-lebih nanti kelak di hari kemudian Kanjeng Nabi sing bakal dadagi, sing bakal bekingi. Lamun sampai apal 40 hadis kok, hadis Arba'in Nawawi, umpama konon kok. Ya bukan hanya Arba'in Nawawi aja, pokoknya 40 hadis lamun belum apal terus dia sampaikan ning umat
maka Nabi yang akan memberi jaminan syafaat wasyahidan dan akan jadi saksi kunci yaumal kiamati kelak di hari kiamat. Iya, dengan rawinya siapa yang meriwayatkan hadis itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala min ummati, barang siapa menghafal min ummati dari umatku arba'ina hadisan 40 hadis, lakia bakal sowan sapa mauman Allah, dia akan menjumpai Allah yaumal kiamati kelak besok di hari kemudian, faqihan hale jadi orang yang cerdas, orang yang kritis, aliman tur orang yang alim atau yang paham betul dengan Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah azza wajal, barang siapa belajar, barang siapa gelem ngaji fi dinillahi mempelajari agama Allah, kafa bakal nyukupi hu ing man sapa Allahu Gusti Allah taala, nyukupi ma ing kebutuhan-kebutuhan ahammahu kang memprihatinkan apa mahu ing wong. Jadi puyenge wong mau bakal dicukupi, bakal diilangaken, ajo keder, ajo minder. Lamun wong gelem ngaji ku pasti engko enak. Engko endinge pasti enak. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh sanes kula. Niku bakal dicukupi oleh Allah ma'aha mau sing kira-kira mblenakaken kok engko dadi ilang. Wa razaqahu dan memberi fasilitas rizki sapa Allahu ing wong min haitsu la yahtasib priti sangko-sangko. Temu-temu sugiye bae, temu-temu enake bae. Mekaye kapan ngene tembet conot je langsung sukses, langsung sugih umpama. Nah, ono. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam auha paring wahyu sapa Allah azza wajal ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim inni alimun. Rongok nang iki jare Gusti Allah ngupai wahyu Nabi Ibrahim. Ini sedune ingsun Allah iku alimun, zat kang banget alime. Itu segot mubalaghah namanya. Kalau alimun itu bukan bukan mubalaghah, tapi kalau alimun itu banget alime. Uhibbu demen sapa ingsun kula alimin ing wong kang bener-bener alim. Jadi Gusti Allah itu paling senang ning wong alim, paling cinta pada orang-orang yang alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-alimu tawi orang alim iku aminullah subhanahu wa ta'ala fil ardi. Kepercayaan Allah di bumi. Wakile Gusti Allah ning bumi itu adalah orang-orang yang alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinfani utawi dua kelompok min ummati dari golongan umatku ida solahu, ketika masyarakat atau ketika dua kelompok ini baik maka soluhan nas, maka seluruh masyarakat akan jadi baik. Tapi wa ida fasadu, ketika dua kelompok ini rusak, bercerai-berai, bertengkar, berselisih, maka fasadan nasu, maka akan jadi rusak pula masyarakat yang ada. Siapa dua kelompok ini? Ketika dia baik akan baik umat, ketika dia rusak akan rusak umat. Siapa? Al umaro wal fuqaha, yaitu pejabat karo ulama. Tukaran bae ya wis, masyarakat kan gedreg bae ning sono. Wa qala alaihi salatu wassalam idza utiya alayya yaumun la azdada fihi ilman yuqarribuni ilallah fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Dari Kanjeng Nabi, idza utiya alayya yaumun, ketika saya diposisikan datang dalam satu hari, utiya alayya apa yaumun, satu hari didatangkan, la azdadu atau la azdadu yang tidak nambah-nambah ingsun fi ing dalam yaum, tidak nambah ilman. Saben dino lamun kula bleb ngaji jare Kanjeng Nabi, lamun bleb belajar ilmu, yuqarribuni kang markaken apa yaum ni ing ingsun ilallah,
lamun sedina be kula ble ngaji ilmu sing dadekaken kula ku perkara Gusti Allah, fala burikali wis ble diberkahi uripe kula sedina pun mau. Fitulu isyamsi dalikal yaum, di hari itu bagian Kanjeng Nabi kan samben dinuku kepengen belajar terus mohon kepada Allah agar diberkahi